Halo, selamat datang kembali ke Panplon Gaming di Resmi Sano. Apes lagi. Aduh. Dua kali terjatuh di sprint dan di race. Malah petaka banget lah gue pokoknya di Misano. Jadi ya poinnya sudah deket banget nih sama Peko. Dan tekanan gue merasa lebih tinggi ya karena gue sudah memimpin jauh, Peko sudah melekat, dan sisa race hanya tinggal hitungan saja. Oke, di sini gue meminta untuk mengembangkan power engine ya, karena ya gue merasa ada gap lah di antara para pembalap-pembalap lain, pabrikan-pabrikan lain ya. Jadi emang sangat jauh lah. Di sini ada Jorge Martin. I push to the utmost and lucky I was able. Okay, it has been an easy weekend. Okay, tidak apa-apa. Dan Morbidelli pun sama untuk mengomentari rumor gua pergi ke pabrikan Yamaha. Selisih 20 poin dari Pekop dan Nyanya. Dan lihat posisi dua-dua finish ya. Dari 4 kali race menang beruntun. Selanjutnya gagal. Catalunya posisi 5 dan di Misano itu posisi kedua-dua. Oke, kita berangkat ke Asia yaitu Motegi Jepang. Ini track di mana Yamaha adalah pabrikan tuan rumah seperti Honda ya. Jadi gua harus semangat. Para petinggi Yamaha pun selalu nonton ya di Motegi karena pabriknya dekat sekali dengan sirkuit. Jadi ya tekanan makin tinggi lah, apalagi gue menjadi harapan satu-satunya Yamaha untuk menjuarai dunia di season ini. Untuk sesi free practice gue mendapatkan settingan yang oke dan gue berhasil untuk merebut posisi 1 dan berhak melaju ke kualifikasi kedua. Cuacanya mendung, paur hujan, Buncek Sunda nama. Paur hujan tuh takut hujan Indonesianya. Alex Marquez dan Jorge Martin tadi ya, kalau nggak salah dia berjibaku dulu di Q1 dan harus 2 kali mengikuti kualifikasi. Oke, ini adalah run yang gua catatkan untuk mendapatkan waktu terbaik. Gua menyalip Dijia dengan selisih 0,025 dan gua pada akhirnya berakhir di posisi ketiga selisih 0,428 detik dari Peko banyak aja. Dilihat-lihat banyaknya makin semangat saja ya mengejar. Ini seperti kejadian waktu tahun 2021 apa 2022 gitu. Ketika battle antara Peko dan Quartararo itu sebelumnya Quartararo udah jauh poinnya guys dan Peko akhirnya menyusul di paruh kedua. Nah, apakah dia optimis akan mengulang kejadian yang sama dengan gue? Kita lihat saja ya. Semoga aja gue bisa konsisten. Dan ini untuk sprint, gue di lap terakhir masih unggul 0,6 detik karena motornya sangat nyaman nih digunakan, apalagi cocok dengan karakteristik sirkuit Motegi. Untuk sementara Brad Binder ya, yang ada di posisi ke-8 meraih fastest lap 146.665, sedangkan gua 146.789. Heartbreaking, Peko banyaknya hampir saja sedikit menabrak gua dan gua masih bertahan dengan keadaan motor yang ala kadarnya. Tikungan terakhir menuju apex dan exit corner, RHD nyala. Let's go, kita menjauhi agar Peko tidak mendapatkan slipstream. Yes. Akhirnya gue menang di sprint race. Biasanya gue apes terus nih di sprint race. Selisih hanya 0,079. Lihat kan, persis apa yang gue minta ke mekanik. Gue butuh mengisi gap dari motor Yamaha dengan pabrikan lainnya. Ya lihat Peko mencatatkan fastest lap tercepat ya. Jadi sebetulnya dia sangat cepat di sini tuh. Cuman ya sayangnya gue lebih konsisten di sprint. Oke, nextnya kita akan berangkat menuju race. Ini adalah yang paling utama karena poinnya paling besar. Jadi gue harus fokus. Ya sprint hanya bonus-bonus saja lah. Itu juga gue tuh lihat ya, menambah selisih poin menjadi 23 poin, hanya 3 poin.
Jadi kalau sprint race itu juara 1 nambah 12, juara kedua nambah 9. Sedikit banget lah untuk memenangkan di kejuaraan sprint ini. Kita selebrasi dulu ala Ronaldo. Shoo. Oke. Dan tumben sekali ya Alex Rins ada di podium. Biasanya dia berjibaku terus dengan pembalap-pembalap belakang. Ya mungkin ya ada upgradean dari motornya, I don't know, atau dia emang sangat suka dengan Motegi. Untuk race Motegi ini lumayan cerah. Ya cerahnya di Asia nggak secerah di Eropa atau Amerika ya, sangat panas. Ini masih adem-adem lah. Jepang bro, Jepang. Dan untuk kompon ban, gue direkomendasikan oleh mekanik menggunakan ban medium. Oke, gue akan start dari posisi ketiga dan semua pembalap bersiap untuk melakukan start. Here we go. Wah, telat sekali bung. Di Gia dan Quartararo langsung melesat, Alex Marquez juga, Alex Rins juga, dan gue masuk dari inside line. Yang lain agak melebar sedikit, kita manfaatkan celah itu. Oke, hampir saja melintasi curb, sedikit keluar track, dan Di Gia berhasil menyalip gue. Sekarang ada di posisi ketiga, Quartararo posisi kelima. Oh sorry, Di Gia agak sedikit menabrak ya sampai dia agak melebar. Oke, duo Ducati seperti biasa ada di posisi depan, agak sedikit keluar, hampir saja. Heartbreaking di sini harus sangat hati-hati, kalau tidak tepat pengeremannya itu bisa lebar. Aduh, Marquez kok tiba-tiba pelan kayak gitu. Oke, memasuki tikungan berikut dan di situ tidak boleh kena curb karena pasti motornya goyang, dan gua masuk dari inside line membuat Marquez melebar. Dan gue berhasil mempertahankan posisi. Marquez tidak ada perlawanan untuk mengejar gue. Oke, sekarang ada di belakang Peko. Marquez masih bertahan posisi ketiga. Oke, nice, cakep. RHD nyala, kita manfaatkan sedikit karena kalau gue nggak nyalain RHD itu pasti akselerasinya sangat kalah sama Ducati. Oke, Peko banyaknya melebar, hampir saja gue menyalip dari inside line. RHD nyala, kita manfaatkan slipstream. Oke, dapat sedikit tapi gue tidak ingin mengambil resiko karena kalau memaksa itu resikonya terlalu besar. Oke, hampir saja menyalip Peko. Tikungan menuju garis finish, harus bertahan, tidak stabil. Nah ini adalah tikungan yang sulit. Gue melakukan kesalahan lagi dengan sedikit menyenggol Peko banyaknya dan terjatuh di tikungan terakhir. Shit man. Untungnya langsung cepat recovery, motor pun tidak ada kerusakan. Jadi ya gue masih ada di posisi ke-9 dan di sini gue yakin gue masih bisa mengejar karena settingan motor gue ini sangat enak di Motegi ya. Semoga saja gue tidak melakukan kesalahan-kesalahan minor ya. Aduh, itu kesalahan yang sangat besar ya guys ya. Terlalu ambisius untuk mengejar Peko dan sampai akhirnya karena grip juga belum panas, jadinya ketika buka throttle tidak ada grip sama sekali. Sayang sekali bung. Oke, heartbreaking dari Rifat Ahmad. Oh melebar, nah gitu maksud gue. Jadi kalau telat ataupun salah dalam mengambil kesudutan, ya bakal melebar seperti itulah, gitu kan. Oke, hampir saya Ogura menyusul. Tuan rumah dia jadi semangat untuk merebut 5 besar. Selisih 5,5 detik dari Peko banyaknya. Aduh, ada-ada saja ya kejadian-kejadian di race-race terakhir ini. Gue tidak konsisten. Apakah gue merasa tertekan? Tentu saja iya. Karena gue sebagai rookie melawan pembalap juara dunia. Oke, 5,1 detik mendekat. Harusnya gue bisa melakukan lap dengan selisih 0,5 detik dari pembalap-pembalap terdepan ya. Kalau konsisten itu catatan. Oke, heartbreaking, harus sangat hati-hati. Karena kalau gripnya belum panas, ketika mengerem pun ya bisa aja jatuh gitu, kehilangan grip. Oke, nah ini dia harus sangat hati-hati. Harusnya gue seperti itu. Sabar saja, Van, sabar saja. Oke, menuju lap ketiga. Gue akan berhenti dulu ya voice over ya. Nanti gue akan lanjut di akhir-akhir lap. Selamat menyaksikan.
dan gue berhasil untuk menyalip Binder dan Dijia. Sayang sekali ya, Dijia mundur posisinya dan Gonzales ternyata di posisi keempat bisa mengasapi Martin begitu ya. Ini last lap gue ada di posisi ke-6. Apakah gue berhasil menyalip kedua pembalap tersebut? Kita lihat saja. Gue harus fokus, harus sangat fokus. Dengan sisa ban masih banyak, harusnya gue bisa all out ya untuk menunjukkan skill gue dan memperlihatkan kepada para petinggi Yamaha yang sedang menonton di pit bahwa gue layak menjadi pembalap nomor 1 Yamaha. Oke, memasuki tikungan, Martin juga mencoba untuk menyalip Gonzales. Gonzales agak melebar dan gue juga sedikit melakukan kesalahan, sayang sekali ya, jadi jaraknya masih sama saja. Dengan selisih 2,3 detik, maju 2,5 detik dari jarak 5 detik di awal-awal lap. Ya kan, gue sangat cepat tuh, gue aja sampai mencatatkan fastest lap 1:44.745 di lap keempat, coba. Dan setelahnya gue mencatatkan 1:45.115 ya. Dan di sini gue harusnya lebih cepat lagi. Oke. Menuju tikungan akhir, apakah gue berhasil menyalip? Sayang sekali tidak terjadi kerusakan dan barbar sekali terjatuh. Untung saja ada rewind. Harus sangat hati-hati ya. Dan sorry Martin, gue harus melakukan itu karena kalau tidak poin gue makin dekat sama Peko. Oke, syukur alhamdulillah gue berhasil finish posisi ke-5 dengan selisih 2,1 detik. Insiden dengan Martin ya, sedikit licik dan alhamdulillah gue tidak terkena penalti. Ya lihat Peko, Marquez, Quartararo sangat kuat lah. Harusnya gue bisa finish di posisi pertama kalau tidak terjatuh seperti di sprint. Haduh. Tapi tidak apa-apa, kita syukuri apapun itu hasilnya, yang penting masih dapat poin. Tidak seperti Misano ya, itu gue sangat kesal. So, penentuan juara di season ini akan sangat seru karena di momen-momen terakhir ini poin Peko semakin mendekati poin gue. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan dukung channel ini. Sampai jumpa kembali. Bye bye.